Mau umroh di bulan Ramadan, lalu apa saja persiapan yang harus dilakukan agar umroh Ramadannya bisa maksimal dan tanpa kendala? Simak dalam penjelasan berikut ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar nih semua sahabat-sahabat Ome, para subscriber bukan ibu biasa. Semoga sehat walafiat, dalam kebaikan, dalam kebahagiaan dan keberlimpahan. Amin ya rabbal alamin. Setelah sekian purnama tidak menyapa langsung teman-teman, kali ini Umi hadir dengan satu tema yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang memiliki kepentingan beribadah umroh di bulan Ramadan ini. Nah, apa itu? Yaitu tentang bagaimana tips persiapan umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan itu akan berbeda dengan umroh di bulan-bulan yang lainnya. Apa saja? Berikut penjelasannya, semoga bisa disimak dan jangan lupa untuk mencet tombol like, kemudian share, serta subscribe bagi yang baru bergabung. Hadis mengatakan, wa umrota fi Ramadan hajjah. Umroh di bulan Ramadan senilai dengan haji. Masya Allah. Bahkan, nyatakan pula dalam hadis lain, bahwa umroh di bulan Ramadan berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Anda ingin umroh di bulan Ramadan? Tentu siapapun pastinya ingin sekali melaksanakan umroh. Terlebih jika umroh itu dilakukan di bulan Ramadan. Begitu akan luar biasanya pahala yang didapat, begitupun juga dengan suasana dan kenikmatan-kenikmatan lainnya saat kita bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bukan di Indonesia saja begitu luar biasa, terlebih jika Ramadan kita bisa dilewati di tanah suci. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin umroh di bulan Ramadan? Apa saja sih persiapan yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentu saja yang utama dan pertama adalah niat. Apa yang diniatkan pada saat kita ingin umroh di bulan Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan selain lillahi ta'ala. Ingin beribadah secara maksimal di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik. Yaitu di bulan Ramadan dan di kota sucinya. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Maka lengkapilah haji dengan umrah lillahi ta'ala. Jadi tidak boleh ada niatan lain selain lillahi ta'ala. Tidak boleh karena ingin keren, ingin wah, ingin coba-coba, atau hanya ingin mengisi waktu. Ya, lakukanlah semua itu lillahi ta'ala. Mengharap ridhonya, mengharap ampunannya, mengharap rahmatnya, dan mengharapkan ampunannya. Yang kedua, pastikan bahwa kita sudah memilih dan memperhitungkan waktu untuk keberangkatan umroh Ramadan ini. Karena biasanya umroh Ramadan ini ada di beberapa segmen. Ada awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau di akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu biasanya temanya Lailatul Qadar atau itikaf ya. Itikaf. Nah, Anda harus memperhitungkan waktu yang bisa dipilih sesuaikan dengan kondisi Anda. Karena khawatirnya kalau Anda memilih di waktu-waktu akhir, nanti apakah Anda siap
kalau Anda sampai berlebaran di kota suci. Nah, mungkin akan ada perbedaan. Bisa jadi di sini belum lebaran, di sana sudah lebaran, atau sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, Anda harus mempersiapkan biaya yang ekstra. Kenapa ekstra? Karena untuk perjalanan Ramadan itu biasanya biayanya lebih mahal daripada di bulan-bulan lainnya. Hal ini diakibatkan karena Ramadan permintaan untuk umroh itu meningkat secara drastis. Artinya dari mulai tiket, kemudian hotel, dan segala fasilitas yang akan dinikmati oleh jamaah akan ada kenaikan yang signifikan sehingga mengakibatkan harga paket umrohnya pun akan naik atau berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena itu yang mau umroh Ramadan persiapkan dompet yang lebih tebal. Nah, kemudian berikutnya adalah Anda harus mempersiapkan jasmani dan rohani. Bagaimana persiapan jasmani? Karena sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan itu kita adalah berpuasa, maka tentu saja saat kita berangkat umroh ke Tanah Suci, maka kita harus double-double stamina. Karena bisa jadi kita akan melaksanakan berbagai kegiatan di saat kita sedang berpuasa. Ditambah lagi, mayoritas bulan-bulan Ramadan di Tanah Suci itu akan jatuh di saat musim panas. Ya. Jadi cuacanya akan jauh lebih panas daripada saat kita di tanah air. Karena itu Anda harus ekstra sehat, harus ekstra kuat, ekstra fit sehingga ibadahnya bisa maksimal. Perbanyaklah Anda menjaga kesehatan itu dengan cara banyak minum air zam-zam, ya, air zam-zam sehingga Anda tidak mengalami dehidrasi. Yang kemudian untuk persiapan rohani, tentu saja karena banyaknya jamaah, karena mungkin padatnya suasana di sana, ditambah kita juga sedang berpuasa, maka tentu godaan yang namanya nafsu, emosi, itu akan jauh lebih besar. Jangan sampai kita nanti kebablasan, mengeluh, ya, kemudian marah-marah, atau mungkin bersitegang, berdebat, atau mungkin lebih jauhnya lagi mungkin akan ada hal-hal yang mungkin saling gimana ya melukai orang lain karena saking padatnya suasana di sana. Nah, itu adalah persiapan mental atau persiapan rohani yang harus dipertebal juga agar ibadah kita di sana tidak sia-sia. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang mengatur ritme atau jadwal beribadah secara maksimal. Artinya apa? Karena posisi kita sedang beribadah puasa, maka kita harus bisa mengatur agenda-agenda kita. Misalkan diusahakan kita melaksanakan ibadah umroh di malam hari agar tidak terlalu capek, ya, tidak terlalu haus, sehingga pada saat malam hari itu kan lebih sejuk, lebih nyaman. Nah, sementara di siang hari itu biasanya digunakan untuk beristirahat, sebagaimana banyak yang dilakukan oleh orang-orang Arab, yaitu memperbanyak ibadah di malam hari, bahkan mereka tidak tidur di malam hari, tetapi mengisi siang hari dengan istirahat, tapi tidak sepanjang hari tentu saja, tapi di pagi hari sampai siang hari mereka beristirahat, sehingga malam hari bisa lebih fit untuk melaksanakan agenda-agenda ibadah. Nah, kemudian juga kita bisa mengatur jadwal bagaimana sahur, bagaimana juga untuk buka. Jadi diusahakan ritme beribadah itu dikondisikan sesuai waktu setempat, ya.
Jangan mengingat waktu Indonesia. Misalkan di sana itu tatkala buka itu 6:30 ya. Bukan jam 6 atau 5:30 sebagaimana di Indonesia. Jadi 6:30 baru maghrib. Ya, kurang lebih ya jam segitu. Dan saat tarawihnya adalah 7:30. Tidak sama dengan di Indonesia. Artinya kita harus punya persiapan menjelang maghrib, menjelang sahur, bagaimana kita harus nanti masuk ke masjid, jam berapakah kita ke masjid, nah itu disesuaikan. Apalagi di saat Ramadan tentu saja akan padat, sehingga pada saat ke masjid itu harus 2 jam sebelum waktu sholat diusahakan ya. Nah bagaimana dengan makan? Insya Allah di Masjid Haram dan di Masjidil Nabawi, sahur dan buka itu sangat berlimpah. Sehingga Anda tidak perlu cemas dengan buka, dengan sahur ya. Kalau mau yang gratisan, itu biasanya tersedia melimpah di masjid. Nah, tapi kalau kita mau memanfaatkan makan jatah di hotel juga, tentu masih bisa. Gitu. Berikutnya adalah tentang efisiensi waktu untuk sebanyak-banyaknya beribadah. Maksudnya gimana? Kalau misalkan di bulan-bulan lain, mungkin ya saat kita umroh sepulang dari masjid atau ada beberapa hari itu kita kosongkan untuk berbelanja, shopping atau untuk city tour ke mana gitu. Nah jika Anda umroh di bulan Ramadan maka usahakanlah waktu durasi di tanah suci itu memang hanya full untuk beribadah ya. Porsi kita untuk shopping, untuk city tour itu diminimalisir banget ya. Kalau bisa tidak usah juga tidak apa-apa. Karena sangat disayangkan waktu kita di tanah suci jika ada sedikit pun waktu yang terbuang dipakai untuk hal-hal yang lain. Jadi usahakan jika Anda umroh Ramadan di tanah suci, berbanyaklah i'tikaf di masjid, berbanyak membaca Al-Quran dan sholat. Ya. Karena apa? Ibadah sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali lipat di masjid lain ya untuk Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi 1.000 kali lipat di masjid lain, ditambah dengan keagungan Ramadan tentu akan beribu-ribu kali lipat lagi. Jadi sangat disayangkan jika di waktu-waktu itu Anda malah jalan-jalan, Anda malah shopping, Anda malah kemana-mana atau membuang-buang waktu percuma. Dan yang terakhir adalah kuasai ilmu umroh dan ilmu puasa. Nah, karena kita sedang melakukan ibadah Ramadan, ibadah puasa, juga ibadah umroh, maka kita kuasai ilmu-ilmunya. Bagaimana ilmu tawaf, ilmu sa'i, ilmu umroh, ilmu dalam beribadah puasa, ilmu tahalul dan sebagainya, kuasai sepenuhnya. Jika masih ada kesulitan, Anda silahkan cek-cek lagi video-video Umi sebelumnya untuk menambah keilmuan dan menambah wawasan Anda. Supaya saat kita nanti masuk ke sana, ke tanah suci, sudah maksimal persiapannya, sudah cukup ilmunya sehingga tidak ada hal-hal yang sia-sia, tidak ada hal-hal yang masih ragu, tidak ada hal-hal yang menjadikan nilai-nilai ibadah kita hambar dan mubazir. Nah, itu saja teman-teman ya, persiapan umroh di bulan Ramadan. Jika masih ada yang kurang silakan tambahkan di kolom komentar. Dan siapa yang akan berangkat umroh di bulan Ramadan? Semoga ya Anda yang akan berangkat umroh di bulan Ramadan ini diberikan kemudahan. Dan bagi kita yang masih merindukan untuk umroh Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan untuk bisa berangkat umroh, terutama menikmati umroh di bulan Ramadan. Nah, bagi teman-teman yang ingin membahas seputar Ramadan, yang ingin sharing, curhat, dan lain sebagainya, insya Allah nanti malam, tanggal 21 Maret 2023 hari ini, nanti malam jam 8, insya Allah Umi akan sharing silaturahim perdana lewat TikTok, insya Allah akan diupload juga di YouTube. Khusus bagi teman-teman yang ingin silaturahim, ingin curhat, ingin berkonsultasi baik tema umroh maupun tema Ramadan dengan judul Manajemen Ramadan
spirit dari tanah suci agar Ramadan kita bisa semabrur umroh. Nah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan stay jam 8 malam. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadikan channel Umi dalam platform YouTube maupun TikTok ini menjadi channel yang bisa memberi kontribusi baik bagi umat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.